Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Maulana Kesuri Galung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang wheel alignment, di mana di sini saya dapat tugas dari mata kuliah chassis otomotif di program studi pendidikan teknik otomotif NIM 5222422006. Nah, kampus saya sendiri itu dari Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wheel alignment pada kendaraan yang meliputi camber, caster, dan two in two out. Nah, wheel alignment merupakan proses penyetelan sudut roda kendaraan agar posisi roda sesuai dengan standar atau spesifikasi pabrikan. Penyetelan ini sangat penting karena berpengaruh terhadap kestabilan kendaraan, kenyamanan saat berkendara, dan serta keausan ban. Nah, wheel alignment adalah pengaturan sudut roda terhadap suspensi dan permukaan jalan, agar roda tetap sejajar atau sama lain dan tegak terhadap jalan. Nah, tujuan dari wheel alignment adalah untuk menjaga kendaraan stabil saat berjalan lurus dan membantu pengendalian kendaraan saat berbelok. Nah, mengurangi keausan ban yang tidak merata, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara. Dalam wheel alignment itu tersendiri terdapat ada tiga sudut utama, yaitu camber, coaster, two in dan two out. Nah, ketiga sudut ini berfungsi ataupun sangat penting karena menentukan bagaimana posisi roda menyentuh permukaan jalan dan bagaimana kendaraan dikendalikan. Nah, untuk pembukaan sendiri dari saya mengenai camber ini adalah sudut kemiringan roda dilihat dari depan kendaraan. Kalau caster ini sendiri adalah sudut kemiringan sumbu kemudi jika dilihat dari samping kendaraan. Nah, kalau untuk two adalah roda jika dilihat dari atas kendaraan yang terdiri dari two in dan two out. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing sudut tersebut secara lebih rinci pada bagian roda kendaraan. Camber adalah sudut kemiringan roda kendaraan terhadap garis vertikal. Jika dilihat dari bagian depan atau belakang mobil, camber merupakan salah satu sudut penting dalam wheel alignment yang mempengaruhi kestabilan kendaraan dan keausan ban. Nah, di sini ada jenis camber. Poin pertama, ini positif camber. Positif camber terjadi ketika bagian atas roda miring ke arah luar kendaraan. Nah, di sini ada memiliki ciri-ciri, yakni bagian atas roda lebih keluar daripada bagian bawah, kontak ban dengan jalan tidak sepenuhnya rata. Nah, dampaknya yakni ban bagian luar lebih cepat aus. Ban biasanya digunakan pada beberapa kendaraan berat agar lebih stabil saat membawa beban. Nah, kalau negatif chamber itu ada di poin 2. Negatif chamber terjadi ketika bagian atas roda miring ke arah dalam kendaraan. Nah, ciri-cirinya sendiri bagian atas roda masuk ke dalam. Poin kedua, kontak ban dengan jalan lebih baik saat berbelok. Nah, dampaknya itu ban bagian dalam lebih cepat aus jika sudutnya terlalu besar, membantu kendaraan lebih stabil saat menikung. Nah, untuk fungsi chamber sendiri, chamber memiliki beberapa fungsi ya penting, yakni menjaga kestabilan kendaraan saat berjalan lurus, membantu kendaraan lebih stabil saat berbelok, mengoptimalkan kontak ban dengan permukaan jalan, mengurangi keausan ban yang tidak merata. Nah, selanjutnya ini adalah dampak chamber tidak sesuai. Nah, jika sudut chamber tidak sesuai dengan spesifikasi pabrikan, maka dapat menyebabkan ban cepat aus pada satu sisi, kendaraan terasa menarik ke satu arah, handling kendaraan terjadi kurang stabil, kenyamanan berkendara berkurang. Baik, mungkin segitu yang saya sampaikan untuk di bagian chamber. Selanjutnya akan saya lanjutkan di poin selanjutnya. Baik, teman-teman, kita kembali lagi dengan membahas tentang wheel alignment pada poin caster. Nah, ini kita akan fokuskan pada satu contoh mobil Toyota Avanza. Nah, caster adalah sudut kemiringan pada sumbu kemudi atau bisa dibilang steering axis. Nah, jika dilihat dari samping kendaraan, sumbu kemudi ini merupakan garis imajiner yang melalui komponen suspensi seperti strut,
dan ball joint pada roda depan. Nah, caster merupakan salah satu bagian penting yang berfungsi pada wheel alignment untuk menjaga stabilitas kendaraan dan kontrol dalam berkemudi. Nah, untuk caster tersendiri memiliki beberapa jenis. Nah, untuk caster positif caster adalah positif caster ketika sumbu terjadi condong ke arah belakang kendaraan. Nah, untuk positif charter ini sendiri dia terjadi ketika sumbu kemudi kita condong ke arah belakang kendaraan, yang dimana pengaruhnya adalah kemudi akan kembali lurus setelah berbelok. Kendaraan lebih stabil saat berjalan lurus. Pada umumnya digunakan pada sebagian besar mobil penumpang, termasuk Toyota Avanza. Nah, untuk negatif casternya sendiri atau negatif caster kita bilang itu yang terjadi ketika sumbu kemudi condong ke arah depan kendaraan. Nah, untuk kalau condong ke arah depan kendaraan, dia berpengaruh kemudi terasa lebih ringan, namun stabilitas kendaraan menjadi lebih rendah. Nah, terutama pada kecepatan tinggi. Nah, ketika kecepatan tinggi, stabilitas kendaraan menjadi lebih rendah pada saat negatif caster. Nah, karena itu pada mobil seperti Toyota Avanza biasanya digunakan caster positif agar kendaraan stabil saat dikendarai. Nah, untuk fungsi caster itu sendiri adalah caster memiliki beberapa fungsi penting pada kendaraan, seperti menjaga kestabilan mobil saat berjalan lurus, membantu setir kembali ke posisi lurus setelah berbelok, meningkatkan kontrol pengemudi terhadap kendaraan, membuat kendaraan lebih stabil pada kecepatan tinggi. Nah, dampaknya jika caster tidak sesuai. Jika sudut caster tidak sesuai dengan spesifikasi, maka dapat kita ambil kesimpulan, setir tidak kembali ke posisi lurus setelah belok. Kendaraan terasa tidak stabil saat melaju lurus, kemudi terasa terlalu berat dan terlalu ringan. Kendaraan dapat menarik ke satu sisi. Nah, kenapa diambil kesimpulan seperti berikut? Karena ketika caster tidak sesuai dengan spesifikasi pabrikan, maka akan menyebabkan sesuai dengan yang kita ambil kesimpulan seperti tadi. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan tentang caster. Mungkin selanjutnya kita akan bahas lagi di slide selanjutnya. Oke, baik, kita kembali lagi dengan pembahasan wheel alignment dengan pembahasan pada poin two in dan two out pada mobil Toyota Avanza. Nah, teman-teman pasti penasaran ya dengan two in dan two out pada mobil Toyota Avanza. Nah, kita akan jelaskan secara rinci sedikit demi sedikit dengan kemampuan kita. Nah, kita langsung masuk ke dalam materi. Nah, itu adalah sudut roda yang dilihat dari bagian atas kendaraan, di mana sudut ini menunjukkan ketika roda depan mengarah ke dalam atau keluar. Nah, itu merupakan salah satu bagian penting dalam wheel alignment, di mana mempengaruhi arah kendaraan, stabilitas, dan keausan bahan. Dan keausan ban ya. Sorry teman-teman. Baik, kita masuk ke poin pembahasan selanjutnya. Two in. Nah, teman-teman tahu apa itu two in? Two in adalah kondisi di mana bagian depan kedua roda saling mendekat atau mengarah ke dalam, di mana ujung depan roda kiri dan kanan itu dekat satu sama lain dibanding bagian belakang roda. Nah, jika kita lihat kembali dari atas, roda seperti membentuk huruf V terbalik. Nah, teman-teman bisa membayangkan seperti apa itu huruf V terbalik. Nah, begini kita contohkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsinya, di mana kendaraan dapat stabil saat berjalan lurus, dapat mengimbangi gaya yang terjadi ketika kendaraan bergerak maju. Nah, jika terlalu besar, ban akan cepat aus pada bagian luar. Kendaraan terasa berat saat dikemudikan. Nah, kalau ketika kita melaksanakan ini terlalu besar, membantu mengimbangi gaya terjadi ketika kendaraan bergerak maju lebih besar. Nah, itu dampaknya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, ini selanjutnya ada two out. Nah, teman-teman udah tahu apa itu two out. Nah, two in dan two out ini hampir gak beda-beda jauh.
Tapi to out sendiri adalah penjelasan tentang kondisi di mana bagian depan kedua roda saling menjauh atau mengarah keluar, di mana ujung depan roda kiri dan kanan jauh dibanding bagian belakang roda. Jika dilihat dari atas roda seperti membentuk huruf V. Nah, fungsinya sendiri itu membantu kendaraan lebih respon saat ketika kita melaksanakan berbelok. Nah, jika dampaknya itu adalah jika terlalu besar, ban akan cepat aus pada bagian dalam. Nah, kendaraan dapat terasa lebih tidak stabil saat berjalan lurus. Nah, teman-teman tahu nggak sih pengaturan two pada Toyota Avanza sendiri? Pada mobil Toyota Avanza, pengaturan two sangat penting untuk menjaga arah kendaraan tetap lurus, mengurangi keausan ban yang tidak merata, membuat kemudi lebih stabil dan nyaman, meningkatkan pengendalian kendaraan. Untuk penyetelan two dilakukan pada T-rod atau steering linkage pada saat proses sporing atau wheel alignment. Mungkin sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih keterbatasan ilmu dan saat ini saya masih memperdalam lagi tentang ilmu-ilmu otomotif. Baik, tak panjang lagi kalau yang saya sampaikan. Saya mohon izin pamit undur diri.